Apabila empat hal ini bisa ditingkatkan hubungannya dengan Indonesia dan Tiongkok, saya kok yakin bahwa akan terjadi percepatan tingkat pertumbuhan ekonomi. Saya kira ke depan kalau mau ada leapfrogging dalam pembangunan ekonomi Indonesia, maka salah satu yang bisa membuat Indonesia melangkah secara cepat adalah di bidang digital ekonomi. Saya kira dalam konteks inilah kerjasama dengan Tiongkok akan membawa manfaat buat kita. Nama saya Jauhari Oratmangun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia. Saya saat ini senang sekali bisa berada di IDN Times Studio di IDN Headquarters Jakarta. Luar biasa. Saya kira kunjungan dari Wapres Republik Rakyat Tiongkok, Bapak Wang Qishan, untuk menghadiri pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu merupakan refleksi dari kedekatan hubungan antar dua negara karena beliau datang juga sebagai utusan khusus dari Presiden Xi Jinping. Dalam pembicaraan yang dilakukan baik dengan Wapres sebelumnya Bapak Yusuf Kala, Wapres yang baru Bapak Ma'ruf Amin, dan tentunya dengan Presiden Joko Widodo, nuansa yang hadir di sana adalah nuansa keakraban, nuansa untuk meningkatkan hubungan bilateral antar dua negara, khususnya di bidang ekonomi, nuansa juga untuk menjalankan comprehensive strategic partnership secara penuh antar dua negara. Ada hal-hal bahkan teknis yang dibahas antara Wapres China, Wapres Republik Rakyat Tiongkok, dan pimpinan Republik Indonesia, baik Presiden maupun Wakil Presiden. Saya kira akan berlanjut apa yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir. Tentunya seperti yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden pada saat kami dilantik menjadi Duta Besar Republik Indonesia adalah bagaimana bisa China berkontribusi khususnya dalam mengakselerasi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita tahu persis bahwa ada tiga faktor, saya menambahkan satu, yang bisa mempercepat percepatan rate of growth atau tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, ekspor. Kedua, masuknya investasi dari China. Dan yang ketiga adalah tourism economy, ekonomi yang terkait dengan dunia wisata atau pariwisata. Dan saya tambahkan yang keempat adalah digital economy. Karena China atau Republik Rakyat Tiongkok sangat menonjol juga di digital economy. Apabila empat hal ini bisa ditingkatkan hubungannya dengan Indonesia dan Tiongkok, saya kok yakin bahwa akan terjadi percepatan tingkat pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi percepatan tingkat pertumbuhan ekonomi, mimpi kita bersama seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat pelantikan agar Indonesia menjadi negara maju beyond 2030, mudah-mudahan dapat tercapai dengan kerja keras kita semua, termasuk tentunya saya dan staf KBRI di Beijing. Saya kira ke depan kan ada beberapa hal yang terkait dengan digital ekonomi yang saya kira Tiongkok saat ini cukup menonjol. Misalnya e-commerce platform, ada nama-nama besar di sana, ada Alibaba, ada JD.com, ada Jumore, dan lain-lain. Begitu juga misalnya perkembangan di bidang cashless payment, itu menonjol juga di sana, baik dari Alipay maupun dari Alipay kan sekarang jadi financial end, maupun dari WeChat Pay. Saya kira di Indonesia itu juga berkembang secara pesat. Internet of Things itu juga berkembang secara pesat di Indonesia. Ada satu lagi misalnya blockchain, building a block of trust, itu juga akan menjadi masa depan di Indonesia. Ada juga artificial intelligence.
China cukup menonjol juga. Kita juga sekarang saya sudah bertemu dengan beberapa anak-anak muda startup yang sudah mulai menggarap di bidang artificial intelligence juga. Dan tentunya hal-hal lain yang terkait dengan digital ekonomi, di mana kontribusi digital ekonomi terhadap GDP China itu cukup signifikan, sudah sekitar 20-an%. Kita saya kira ke depan kalau mau ada leapfrogging dalam pembangunan ekonomi Indonesia, maka salah satu yang bisa membuat Indonesia melangkah secara cepat adalah di bidang digital ekonomi. Saya kira dalam konteks inilah kerjasama dengan Tiongkok akan membawa manfaat buat kita. Saya kira kalau kita lihat saja perkembangan di Indonesia sudah cukup signifikan dan ke depan kita akan menjadi leader di ASEAN di bidang digital ekonomi dari berbagai terbitan. Saya kira termasuk dari sini juga Indonesia akan lead misalnya 2025 and beyond, nilai digital ekonomi di kawasan ASEAN sekitar 225 atau 230 miliar US dollar. Dalam kaitan itu Indonesia kurang lebih 100 sampai 120. Kita lead di ASEAN. Sekarang saja kita sudah punya beberapa, bukan lagi unicorn tapi sudah decadon. Ada beberapa yang sudah ada di pipeline. Mudah-mudahan kebijakan 5 tahun ke depan hubungan dengan China, tentunya dengan Tiongkok dan berbagai negara lainnya yang menonjol di bidang digital ekonomi akan membuat Indonesia juga leapfrogging karena kita punya SDM anak-anak muda yang luar biasa. Saya kira perselisihan di bidang perdagangan antara dua pemain utama dunia saat ini membuat situasi ekonomi dunia juga tidak terlalu stabil. Fluktuasinya itu luar biasa. Nah, dalam konteks inilah kita lihat half full of the glass, bahwa ada peluang-peluang yang tercipta. Bagaimana Indonesia memanfaatkan peluang yang tercipta daripada situasi yang tidak terlalu kondusif. Tentunya kita sangat berharap dan saya kira itu disampaikan juga oleh Bapak Presiden bahwa perlu ada kembali ke meja negosiasi antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu di Washington. Mudah-mudahan membuat hasil-hasil yang positif karena kalau hasil ini dicapai, situasi ketidakpastian dalam tatanan ekonomi dunia juga akan berlalu atau menjadi lebih kondusif. Nah, dalam konteks ini Indonesia bisa mengambil manfaat banyak. Khusus dalam konteks saat ini, saya kira Indonesia bisa mengambil peluang tersebut dengan regulasi-regulasi yang friendly atau yang akrab dengan iklim investasi yang lebih terbuka, mengundang investor-investor yang masuk. Yang kedua, ada beberapa produk-produk yang tadinya karena adanya trade war, nilai tarifnya itu akan meningkat. Tetapi dengan disuplai oleh Indonesia yang punya beberapa produk, misalnya salah satu palm oil dan lain-lain, itu kita bisa mencari terobosan-terobosan. Tentunya kami di Kedutaan Besar Republik Indonesia dan konsulat-konsulat Indonesia yang ada di sana juga mencari terobosan, memberikan rekomendasi tidak hanya kepada pemerintah tetapi kepada pelaku-pelaku swasta yang ada di Indonesia. Namun memanfaatkan juga platform e-commerce yang ada di sana, kita sedang menggarap itu. Dengan demikian kami sangat mengharap bahwa ekspor Indonesia juga akan meningkat. Jadi ekspor kemudian mengundang investor dari China masuk ke Indonesia, infrastruktur tourism juga semakin baik. Selain 10 ada juga beyond Bali, 10 Bali baru, ada beberapa sudah siap dan saya kira beberapa penerbangan langsung juga dari Tiongkok ke sini. Mudah-mudahan hal ini akan ikut berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia. Oh ya, saya kira pesan khusus dari beliau adalah pertama mencari terobosan-terobosan yang kreatif untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Yang kedua, mencari juga kreativitas untuk mengundang investasi asing ke sini, investasi dari Tiongkok khususnya. Yang ketiga adalah seperti yang sudah saya sampaikan di bidang tourism. Yang keempat, digital ekonomi. Dan yang kelima, selalu beliau tekankan jangan berhenti untuk kerja, kerja, dan kerja. Sekian dan terima kasih.